Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, teman-teman. Kali ini ya, ini sudah mencapai usia 2 minggu ya setelah penetasan 4 hari. Terus ini hitungannya 2 minggu setelah menetas. Ini sudah pada keluar guys. Kalau siang dia udah pada nempel di dinding-dinding ya, ini udah banyak banget yang nempel. Karena ini kurang nyaman guys, tempatnya kurang nyaman, X-ray-nya kurang. Maka dari itu ini saya sudah order untuk X-ray-nya ya. Ini 400 biji kayaknya guys. Harganya murah guys. Untuk pembelian nanti ada di deskripsi ya. Karena di tempat saya ini langka guys, makanya ini saya beli online ya. Murah meriah, second ya. Oke, kali ini kita akan menambahkan X-ray-nya ke kandang ini ya, biar mereka nyaman guys, nggak pada keluar gitu guys. Karena ini cuma satu ini satu lapis ditinggikan, dan ini tengahnya aja kurang guys. Ini baru saya kasih makan tadi ya, udah pada habis. Yang tengah belum tak kasih lagi. Ini juga pelepah pisangnya udah pada kering teman-teman. Oke, ini kita akan menambahkan. Sebelumnya kita akan unboxing dan menetralisir hama-hama di X-ray-nya ya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita bakar guys. Pembakar saya mana ya? Pembakar. Ntar guys, saya cari pembakarnya dulu ya. Ini. Nah, ini stok tebak pisang saya awetkan ya guys. Oke, ini kita akan unboxing sekaligus menetralisir hama-hama yang menempel di X-ray. Biasanya banyak banget teman-teman. Nah, kita unboxing dulu guys. Unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk X-ray-nya kelihatan bagus ya teman-teman. Kering kayaknya, nggak lembab. Yang kemarin saya nata X-ray pertama itu ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya, itu lembab guys, banyak ulat-ulatnya ya, hama-hamanya banyak. Kalau ini kayaknya bersih guys, lumayan bersih ya. Saya keluarkan dulu. Baru sekali guys ya. Kita cek dulu. Oke, untuk X-ray-nya bersih ya teman-teman. Ini baru sekali pakai kayaknya guys, nggak ada ularnya. Jadi kita coba lihat di dalamnya kayak apa ya. Siapa tahu dalamnya ada ulatnya, kan nggak tahu. Biasanya ada ulatnya terus kecoa gitu guys biasanya. Nah ini telur pecah ini biasanya menimbulkan ulat-ulat gitu guys. Ulat apa juga nggak tahu. Ini ada jangkritnya lah guys, ada jangkritnya. Bisa ada jangkritnya ya. Kalau ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk menambah X-ray atau menaikkan susunan X-ray-nya, itu ketika biasanya umur 2 minggu guys. 2 minggu itu jangkritnya udah pada ini ya, udah pada nggak betah. Ini tadi ada ulatnya guys, ini ada ulat-ulatnya. Kita bakar. Ada dewa-dewa kecilnya. Nah ini ada ulatnya.
Biasanya itu kalau ada X-ray telur pecah gitu guys, itu ada ulatnya gitu, kayak ulat kandang gitu, serangga. Nah itu harus kita basmi ya mama, kalau enggak nanti dia makan jangkrik kita guys. Saya cuma takut kalau ada kecoak guys, kalau ada kecoak saya takut, kalau ulat ya takut. Oke, ini bersih ya mama. Untuk packingannya juga ini enggak terlalu padat ya, jadi kita lebih mudah untuk pengambilannya ini, cukup mudah. Oke, mungkin kita lakukan 2 pak ini aja, yang satu besok buat kandang berikutnya. Rencana kan saya mau nambah kandang guys, minta doanya semua ya teman-teman. Kalau besok berjalan dengan lancar, ini nanti saya akan nambah kandang jangkrik teman-teman. Ini ada ulatnya beberapa, 1, 2 biji. Oke, ini kita sterilisasi ya di sini nanti ya. Ini kita sterilisasi atau kita bakar yang kelihatan dulu guys, biar nanti nggak keburu lari, biasanya pada lari. Ini ada kecil-kecil. Ini kalau nggak segera kita bongkar, biasanya itu nanti ada ulatnya, entah ulat dari mana ini kita juga nggak tahu ya. Kayak serangga gitu guys, larinya seperti ini serangganya. Nah makanya kan kita harus segera dibakar biar mati guys. Biasanya dijemur juga bisa untuk mensterilisasikan, tapi di sini nggak ada lahan buat jemur X-ray sebanyak ini teman-teman. Karena itu kita memakai cara yang efektif dan efisien dengan cara dibakar pakai gas torch. Itu lebih murah dan lebih efisien, nggak perlu nunggu dijemur berjam-jam gitu guys. Suen ya kalau lama. Oke, ini sudah dengan sip. Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Kita setting kamera dulu di sini. Oke, langsung aja ini kita bakar ya. Kita bakar satu-satu. Caranya cukup mudah guys, tinggal gini-gini aja ya. Ini hama-hama kecil-kecil udah pada mati. Udah saya jamin guys, pasti jangkiknya akan sehat. Tutup, gak ada yang mati. Ya meskipun ada yang mati, tapi kemungkinan kematiannya itu kecil ya teman-teman. Untuk pemanasannya ini nggak usah lama-lama karena rawan terbakar ya kalau X-ray-nya kering. Oke, kita lempar ke sana biar bersih ya. Kita juga lihat hama-hama yang jalan-jalan guys, nanti kita langsung bakar gitu ya teman-teman. Biasanya nanti kalau dia jatuh itu langsung lari guys, karena di sini kan panas ya, hangat. Mereka nggak suka, banyak tempat yang kering tapi lembab, ada makanannya. Contohnya telur ya, petahe. Ini laba-laba kecil, ulat, kecoak, terus semut yang kecil-kecil pada mati semua. Nah, cara ini belum ditemukan oleh petani-petani jangkrik ya. Terbukti lebih praktis guys dan irit. Kalian cuma perlu isi ulang aja cukup 5.000. Di tempat saya sekarang naik guys 8.000 karena langka sekarang, pada naik gunung manis gitu kan, terus harganya dinaikkan. Oke,
Ini kembali kita membersihkan ya, biar nggak ada residu atau kotoran-kotoran yang bisa menumpuk di kanan baterai kita nanti. Nah ini ya, jadi ini udah kotor bawahnya. Kita lakukan satu-satu guys, jangan cepet aja, nggak usah lama-lama. Ini 400 itu udah ada 1 jam udah selesai. Nanti kita akan cuma undur sedikit aja ya, nanti kita lihat perkembangan besok. Kalau masih kurang kita tambahin lagi untuk X-ray-nya teman-teman. Kita lihat hari-hari berikutnya. Jadi ini untuk tambahan, ini satu pak ini udah cukup, ini kayaknya 50 bijian per packnya ya, karena ini ada 4. Jadi bisa saya simpulkan di sini kita nambah di 50 pack dulu, 50 biji kok pak habis. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai lengah. Nggak lengah nanti dia bisa dibakar guys. Gas tos ini sangat panas ya teman-teman, jadi hati-hati dalam penggunaannya. Dan pastikan untuk kepalanya nggak bocor karena bisa bahaya meledak nanti kalau bocor ya. Kita lakukan dengan cepat, semakin cepat semakin baik, bisa melakukan hal lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih menghasilkan. Oke teman-teman, setelah kita melakukan mensterilisasi, nah kali ini kita akan merakitnya guys. Nih di sini pasti ada yang kakak di sini ya, nah jadi ya. Padahal kita tadi sudah cepet banget ya, ini kebakar guys. Caranya mudah, tinggal kita semprot air aja. Udah mudah, tinggal kita semprot air dan mati. Gitu ya guys, itu padahal tadi kita udah cepet banget ya melakukannya ya, tapi masih ada yang kebakar karena dia kering banget. Terus untuk menatanya biar dia mapan, karena ini adalah X-ray bekas dan ukurannya itu nggak nentu guys, ada yang pas ada yang tidak. Kita membutuhkan, nah ini ya, nih ini salah satu rahasia saya, bisa kalian tiru. Untuk penataan X-ray-nya kita gunakan untuk lem Alteco gini, kita beli di Shopee ya biar murah. Kalau beli di toko sekitar kalian pastinya mahal ya. Ini segini banyak cuma 30.000 guys. Linknya di deskripsi ya, nanti nomor 2.
Untuk nomor satunya di X-Ray-nya, nanti dia udah murah. Untuk nomor 2-nya dia Alteco ini guys, akan saya sertakan ya. Silahkan di check out kalau mau check out biar lebih ngirit guys. Mantap ya. Kalau di Ravia X-Ray bekas yang pertama itu susah, yang kedua ukurannya itu nggak sama ya. Kalau misalnya X-Ray-nya baru itu bisa kalian alih fungsikan yang menjadi detali gitu ya pada umumnya. Nih dalam ini ya, ini dalam itu beda guys, jadi kalau disatukan gini tuh nggak bisa, ada yang nggak bisa. Maka dari itu ini kita satukan gini ya. Saya kasih contoh ini ya, satu ini kita buat X-ray berapa, kita 4 watt, gunakan ininya guys biar mirip ya bentukannya ini. Kalau nggak pakai bentukan dia boros. Ya kita satukan sebisa mungkin ya, jadi nggak usah rajin-rajin karena ini kan bekas ya. Ini kita teteskan aja di tengah-tengah. Oke. Nah, oke. Satu tetes sudah cukup ya. Kita pindah untuk sampingnya, ini kita rapikan lagi. Nah, kita tetesin dikit. Oke, ini udah nempel dua guys. Mantap ya, lebih efektif daripada Ravia. Ravia kan nanti lepas atau gimana, terus jangkrik kita gimana nanti gitu ya. Karena proses pertama saya nata itu saya Ravia dulu ya, seperti di kanan jangkrik pada umumnya itu. Terus setelah jangkriknya besar itu dia nanti berubah gitu guys. Kita kasih pelepah pisang, kita kasih sentral di atasnya, itu nanti dia berposisi. Kalau ini kan udah kenceng. Biasanya saya taruh itu 55 guys. Kalau enggak 55 ya 77. Kalau memungkinkan 7. Biasanya kalau udah kepeng-kepeng itu saya kasih 7 guys. 7 nanti saya pindah lagi. Per lim-limannya ini biasanya saya 77. Kalau misalnya masih bagus, masih bisa lebar-lebar gitu, saya kasih 55. Jadi kita lihat dulu untuk posisinya. Oke, ini saya akan perlihatkan dari dekat guys. Jadinya seperti ini ya. Akan tata guys. Ini cara ini lebih efektif ya. Nah ini saya ya di dada aja. Nah kalau misalnya kayak gini kan di Ravia itu susah guys. Kalau masih baru gitu kan enak di Ravia. Kalau udah gini kan susah. Nah ini tinggal satu tetes saja udah cukup. Ini kita pasin ya, karena ini beda X-ray ya, beda pabrikan mungkin ya, beda jenis atau beda tipe. Oke, kita tiba satu. Ini kita tempelin di tengah kalau cukup ya, kalau cukup ya di pinggir gini. Sebenarnya 2 udah kuat guys, tapi biar mantep aja saya tak kasih 4 titik. Nah ini ya, ini X-ray ini dan ini tuh beda guys. No. Jadi kalau disusun tuh susah loh. Nah, ini kan harus di lem. Ini ide saya saja sih, menemukan inovasi gitu guys. Jadi biar enak aja deh. 30.000 ini sudah saya buat nata itu satu kandang, masih sisa banyak guys. Bisa kalian gunakan untuk hal yang lain. Nah ini kalau lembab biasanya ini agak susah guys. Kalau enggak itu ada jenis X-ray yang kalau dikasih lem tuh nggak mau nempel, itu ada guys. Biasanya dia awet, X-ray nya nanti awet karena mengandung minyak, jadi susah nempelnya. Terus kalau kita ngasihnya kebanyakan juga nggak mau nempel nih ya.
ini jenis X-ray yang nggak bisa nempel guys ke lawannya ini ya. Saya kasih nggak mau nempel. Kita coba pindah sampingnya. Biasanya kalau tetap nggak mau nempel, saya kasih gabus rokok guys. Kalau nggak kasih sentrat sedikit sebagai penguat. Kalau nggak kapas gitu bisa. 1 2 3 4 5. Satu bendeng 5 ikat, ini udah kenceng guys. Nggak mungkin copot ini ya. Oke, ini kita akan cepatkan ya biar durasinya nggak terlalu lama. Ini dia hasilnya teman-teman, ini sudah selesai ya. Kita membutuhkan 1 botol, ini masih sisa 1/4 untuk X-ray. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 berarti kali 5 bener 50 guys. Ini per ikat 51, sisa 1. Ini setelah dilem atau dirangkai, kita tunggu dulu ya sekitar 15 menit, atau biasanya saya tinggal rokokan dulu ya, 1 rokokan gitu, baru kita masukkan ke kandang. Kenapa kok harus ditunggu? Karena lem itu kan menghasilkan uap pedis ya guys. Kalau kena mata, kalau dihirup kan pedes. Nah itu bisa terjadi juga di jangkrik-jangkrik. Maka dari itu kita tunggu dulu ya guys, sebentar, baru kita akan tatakan. Oke, ini kita ambil dulu ya untuk pakannya, ini kita geserkan dulu, nanti kita akan pindahkan tempatnya pakai kardus. Kita pusat-pusat dulu untuk jangkriknya ini ya, biar ada menyingkir. Kita tarik ke samping dulu. Ambil kertasnya guys, kita ambil sekalian untuk sampah-sampahnya ini ya. Ini kita ambil, ini sampah-sampahnya, pelepahnya kita ambil guys, kita buang ya, ada di bawah-bawahnya. Ambil juga untuk kardus yang saya tengah. Ini ngambilnya susah guys, karena kandang saya ini terlalu besar ya. Ngal guys, jadi guys, jadi kita membutuhkan sengket guys, terus di sengket kan ini ada. Ada yang kepelet guys, apa ya, terus yang sebelah sana teman-teman kita ambil juga ya, karena kita mau menambahkan X-ray bagian tengahnya dulu, karena yang tengah kan ini guys, yang tengah itu kurang tinggi karena X-ray-nya kurang kemarin ya, seadanya dulu kemarin. Sebenarnya banyak jangkrik yang mati itu karena ketinggian gini loh guys,
dari itu ya harus dari awal tinggi sekalian mah nggak apa-apa deh. Wah, konsentrat tadi. Oke, kita ambil untuk sisa makanannya ini, bapak pisangnya sisanya ini ya, biar kelihatan bersih guys. Dan ini kalau misalnya suhunya panas, ini juga bisa menambah suhu jadi panas, jadi panas ini ya daun keringnya ini. Dan juga 2 kali. Oke. Kita tembungkan guys. Wah. Ya, kita penambahan ekstrim. Ini ekstrimnya kurang, kita akan ini akan saya rakitkan lagi guys. Ini dia hasilnya teman-teman setelah ekstrimnya sudah saya tambahkan dan saya masukkan. Ini tersisa tinggal 75, berarti kita butuh 300-an, 350 lebih, 325 ya, 300-an lah ya untuk menambah ekstrim ini. Di sini kandangnya besar ya, biar penyesuaian suhu kandangnya lebih mudah. Terus di sini saya kasih makanan ya, ini mumpet. Ya ada 4 biji, 1 2 di sana 2. Kenapa kok mumpet? Karena di sini kan ada penyiraman otomatis. Ini kan hadapnya ke sana biar nggak basah guys. Kalau yang tengah ini dia nanti kering, tempat keringnya ya. Jadi jangriknya biar bisa milih mau dikering atau dibasah. Kalau di sebelah sini, di sini nanti basah, terus di sini lembab nanti ya, lembab. Jadi makanannya kita taruh sedikit aja diumpetin. Gitu kalau versi kandang jangkrik dari saya. Mantap ya guys. Ini di bawah ada 2 ya. Kalau misalnya yang males ke atas. Terus di sini kita tabur-taburin aja, nggak perlu dikasih karena di bawah udah ada. Nanti kalau dikasih kena semprotan sintratnya nanti jamur guys, jamur gitu, nggak bisa, nggak baik untuk jangkrik ya. Ini makanannya buat seminggu ya, umur jangkrik 2 minggu ini nanti dia buat seminggu.
kurang lebihnya ya besok kita amati lagi. Dan ini akan saya kasih pelepah pisang karena sudah saya bersihkan ini ya untuk sampah-sampahnya. Ini yang samping belum saya bersihkan, itu cacahan pelepah pisang. Saya cacah, nggak dipanjang-panjang, dicacah aja. Ya. Ini belum kering, biar kering dulu. Ini nanti di atasnya kasih pelepah pisang buat minum dia ya. Kalau misalnya suhunya itu belum naik, kan airnya belum nyemprot, maka dari itu mengantisipasinya pakai pelepah pisang gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk tips and trick penambahan egg tray dengan cepat dan efisien versi saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini, tinggalkan komentar ya, mohon masukan dan sarannya buat para peternak jangkrik yang ada di seluruh Indonesia. Yang baru mulai peternak boleh silahkan komen, kita sharing-sharing berbagi ilmu bareng-bareng guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next konten, mantap.